Adi saya atau Pak Adi? Oh, Pak Adi belum sampai ya. Masih melangkah. Langkah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ustadz Jauhar dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada malam hari ini di malam yang terakhir tahun 2021 kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, waktu luang untuk tetap istiqomah mengikuti kajian pekanan yang kita selenggarakan bersama dengan Ustadz Johar dan juga Ustadz-Ustadz yang lain. Semoga bisa menambah keilmuan agama kita dan membawa kita menjadi lebih baik. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini tema kita adalah tentang muhasabah sesuai dengan malam terakhir ini pergantian tahun. Mari kita mendengarkan kajian dari Ustadz Johar tentang muhasabah, bagaimana pentingnya untuk kita flashback ke belakang tentang apa yang sudah kita lakukan sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya insya Allah. Baik, kami persilahkan kepada Ustadz Johar untuk bisa menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia taufik yang diberikan kepada kita pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah. Allah pertemukan kita kembali untuk kita memanfaatkan sebagian dari waktu kita mengkaji ilmu di antara ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini insyaallah memanfaatkan momen pergantian tahun ya, kita sedikit membahas tentang masalah muhasabah diri atau introspeksi diri atau menimbang-nimbang diri gitu ya. Jadi kemarin Pak Adi SMS minta tentang sabar, tentang tazkiyatun nafas. Tapi tadi siang ya saya mikir kayaknya ya kita cari sama-sama tentang tazkiyatun nafas, tapi mungkin memanfaatkan momen yang pas gitu kan, supaya kita bisa menjadikan diri kita di waktu-waktu selanjutnya bisa lebih baik daripada waktu-waktu yang sudah kita lalui. Materinya sudah saya bagi Ustadz Imam ya. Ke-download tak sama antum? Belum ini. Suara antum masih mati. Gimana Ustadz Imam? Ya Ustadz Johar. Tadi WA saya kirim materi ke antum. Oh iya, sebentar saya share dulu. Ya. Oke.
Oke ya, biasanya kita baca buku, jadi untuk hari ini ada sedikit materi yang saya bagikan, hasil dari bacaan beberapa sumber lah. Kita jadikan sebagai pemancing saja untuk diskusi, ya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dalam rangka saling menasehati dalam kebaikan dan dalam kesabaran, terutama di momen-momen yang ya akhir tahun seperti ini ya. Oke, saya kasih judul di situ muhasabah akhir sana. Akhir sana artinya akhir tahun. Ya kalau bahasa lain refleksi akhir tahun kan biasa begitu ya. Cuman supaya agak ke Arab-Araban gitu. Jadi muhasabah akhir sana. Karena ada yang ada yang alergi dengan Arab-Arab kan. Jadi kita sengaja lah supaya lebih alergi. Karena ada kemarin yang bilang katanya jangan doa bahasa Arab karena Tuhan kita bukan orang Arab ya. Kalau kita jawab ya memang Tuhan kita bukan orang gitu. Nah, gini bilang Tuhan kita bukan orang Arab. Berarti mungkin beliaunya ini Tuhannya masih orang juga, teman bukan orang Arab. Orang Indonesia atau orang mana. Ya, kalau kita bilang Tuhan kita bukan orang, Pak. Mohon maaf gitu ya. Nah, maka muhasabah akhir sana, artinya muhasabah yaitu introspeksi, refleksi, hitung-hitungan misalnya kan. Akhir sana, akhir tahun, sana artinya tahun. Yang pertama, oke, kita ambil petunjuk dari Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok yang dekat berarti ya hari esok kita. Hari esok yang jauh berarti hari akhirat. Ya. Di sini tanda kurungnya ini berarti penerjemahan atau tafsiran. Tafsirannya. Karena kata ghad itu berarti besok. Jadi hendaklah setiap orang, setiap diri memperhatikan apa sih yang sudah dipersiapkan untuk esok. Esok ini ya bisa jadi esok di dunia kita ini, artinya hari esok. Kita harus mempersiapkan diri. Kemudian juga bisa diartikan sebagai esok dalam artian yang lebih jauh, yaitu esok akhirat. Ya. Maka kita juga diperintahkan untuk mempersiapkan diri di dunia dan juga mempersiapkan di akhirat. Maka Islam ini agama yang ngajak kita untuk hidup secara ya teratur, ya kan. Maka Allah juga mengatakan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu berazam, kemudian tawakal kepada Allah. Itu tawakal setelah berikhtiar. Dalam pepatah Arab yang lain dikatakan man 'arafa bu'da safaris ta'adda. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, dia akan mempersiapkan diri. Nah, anggaplah kita terjemahkan yang lebih tepat semuanya ya, yang lebih artinya yang lebih lebih dekat. Diartikan sebagai akhirat. Maka setiap orang harus memperhatikan apa sih bekal akhirat yang sudah dipersiapkan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu dari Al-Quran, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana diriwayatkan bahwasanya seorang sahabat bersama 10 orang, aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu salah seorang di antara kami bertanya, siapa orang paling cerdas dan paling mulia wahai Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Artinya orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Karena ini sesuatu yang pasti. Dan kematian itu sesuatu yang pasti, yakin, tetapi orang masih banyak yang meragukan. Gitu ya. Dalam Al-Quran kan dikatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, mengabdilah kepada Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Keyakinan di sini para ulama tafsir mengartikan yaitu kematian. Karena di dunia ini
Di antara sesuatu yang meyakinkan secara pasti adalah kematian. Maka orang yang mempersiapkan sesuatu yang pasti datang, maka itu adalah orang yang cerdas. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, apa itu muhasabah? Secara makna dari bahasa Arab, hasaba yuhasabu muhasabatan wa hisaban. Dari kata muhasabah itu juga berarti sama dengan kata hisab. Ya. Artinya meninjau, memeriksa, menghitung, meneliti, introspeksi. Dalam Al-Quran dikatakan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Yuhasabu. Nah, ada kata muhasabah di situ. Barang siapa atau adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, maka dia akan diperiksa, dihitung dengan pemeriksaan yang mudah. Maka kata muhasabah atau hisab artinya yaitu perhitungan atau pemeriksaan. Secara istilah sebagian ulama mengartikan, karena para ulama memiliki definisi yang beragam tentang masalah muhasabah ini, tapi setidaknya muhasabah bisa diartikan meninjau, meneliti, mengoreksi ya, perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan dan lain sebagainya yang terdapat pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Kalau pada orang lain berarti ya menilai orang lain, bukan introspeksi, bukan muhasabah. Maka muhasabah ini kita meneliti, mengoreksi apa yang ada pada diri kita dengan tujuan membersihkannya agar dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dari dosa dan maksiat. Harapannya begitu. Jadi kita melihat kelemahan kita perbaiki, kita melihat kotoran yang ada pada diri dan hati kita, ya kita bersihkan. Ya mudah-mudahan ketika kita bertemu dengan Allah, kita dalam keadaan bersih. Kemudian kenapa kita perlu untuk bermuhasabah? Apa pentingnya muhasabah itu? Yang pertama, muhasabah, dengan muhasabah kita mengetahui aib dan kelemahan diri kita. Karena ketika kita ngecek, kita melihat, maka mudah-mudahan dengan itu ya kita jadi tahu ya, apa sih kelemahan kita, apa sih kekurangan diri kita. Rasulullah SAW bersabda, belum berubah slide-nya, Imam? Oke, ya. Yang pertama, dengan muhasabah kita mengetahui aib dan kekurangan diri kita ya, bukan orang lain. Ini yang lebih penting. Rasulullah SAW bersabda, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang disibukkan oleh aibnya daripada aib orang lain. Artinya, beruntunglah orang yang sibuk untuk mengoreksi, melihat kelemahan diri, sehingga tidak punya waktu lagi untuk meneliti atau mengungkit-ungkit, mencari-cari aib orang lain. Ya kan? Nah, yang biasanya banyak dilakukan orang itu kan sibuk dengan aib orang lain, sehingga lupa dengan aib diri sendiri. Ya kan? Gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan tampak, kan gitu ya. Kelemahan yang besar pada diri kita ini kadang-kadang sering tertutupi, sementara kelemahan atau aib sedikit dari orang lain kita terlihat jelas. Kata Rasulullah, orang seperti itu tidak beruntung. Orang yang beruntung adalah orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri. Dengan kita muhasabah, introspeksi, kita mengetahui kelemahan diri kita. Yang kedua, mengetahui hak dan kewajiban diri. Ahmad bin Wahab berkata, salah seorang ulama tabi'in, orang yang berakal tidak boleh lalai dari 4 waktunya. Pertama, waktu untuk Tuhannya. Kedua, waktu untuk dirinya. Ketiga, waktu untuk keluarga dan sahabatnya. Dan keempat, waktu untuk muhasabah. Artinya, kita harus tahu mana yang hak Allah, mana hak diri kita. Tidak baik juga kalau waktu kita semuanya untuk Allah. Dan tidak baik juga kalau waktu semuanya untuk diri kita. Nggak baik juga waktu kita itu semua kita habiskan untuk keluarga. Gitu. Nggak ada waktu untuk cari ilmu, nggak ada waktu untuk diri sendiri, ya kan? Nggak ada waktu untuk ini. Tapi untuk keluarga semua itu juga tidak baik. Nggak, atau waktu untuk
kawan semua gitu ya. Dari ketemu satu, ketemu yang lain, habis ngopi, berangkat lagi ketemu, kan? Sehingga habis untuk orang lain itu juga tidak baik. Maka di sini Ahmad bin Wahab mengatakan orang yang berakal hendaklah dia tidak lalai dari 4 waktunya, dibagi. Mana yang untuk Allah, mana untuk dirinya, mana untuk keluarga dan sahabatnya, dan mana untuk diri sendiri, maksudnya muhasabah. Ya, kalau waktu untuk diri sendiri maksudnya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan secara pribadi, ya kan. Kemudian waktu muhasabah, waktu untuk merenungkan diri sendiri. Nah, di sini ada satu kisah seorang sahabat namanya Utsman bin Maz'un, ya kan. Istrinya kan pernah protes kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena merasa dicuekin. Utsman ini ibadahnya luar biasa. Siangnya terus puasa, kemudian malamnya itu beliau tidak pernah tidur, sholat terus. Sehingga istrinya merasa tidak dipedulikan. Datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan, inna li badanika alaika haqqan. Tubuhmu memiliki hak. Wali ahlika alaika haqqan. Keluargamu ya punya hak juga atasmu. Wali ainika alaika haqqan. Dan matamu juga ada hak untuk istirahat dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Abu Darda. Dikisahkan Abu Darda ini kan dipersahabatkan dengan Salman Al-Farisi. Suatu kali Salman datang ke rumahnya, kemudian mendapati Abu Darda ini ya salat malamnya luar biasa. Jadi ketika itu istrinya yang mengeluh kepada Salman. Wahai Salman, saudaramu ini Abu Darda seperti sudah tidak punya keinginan terhadap dunia. Sehingga ya hidup waktunya seakan-akan dihabiskan untuk ibadah. Kemudian Salman nginep di rumahnya. Baru selesai dari salat Isya, Abu Darda sudah mau bangkit untuk salat malam. Ditahan sama Salman, tidur dulu. Seperti itu. Sampai sepertiga malam terakhir, lalu dilepaskan oleh Salman, kemudian mereka sholat malam berdua. Pagi harinya akhirnya Salman ini, Abu Darda ini kemudian datang kepada Rasulullah, protes. Nyatakan Rasulullah, Salman ini ganggu ibadah saya. Nah, akhirnya ditanya Salman, apa cerita? Salman mengatakan Rasulullah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Darda, sesungguhnya Salman benar. Sesungguhnya matamu memiliki hak atasmu, tubuhmu memiliki hak atasmu. Kemudian keluargamu juga memiliki hak atasmu. Artinya kita harus memberikan hak sesuai dengan haknya. Fa'tikul ladzi haqqin haqqahu. Dengan muhasabah kita tahu mana hak kita, mana kewajiban kita. Jangan sampai kita juga memperhatikan hak terus kewajiban kita juga enggak. Kewajiban kepada Allah apalagi, ya kan? Jangan sampai kita lupa, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kebaikan luar biasa kepada kita. Kemudian yang ketiga, dengan muhasabah kita mengetahui keuntungan dan kerugian diri kita. Apa yang sudah kita dapatkan, apa yang kita tinggalkan. Maimun bin Mahran berkata, tidaklah seorang dianggap bertakwa sehingga dia menghitung-hitung dirinya lebih dari dia menghitung keuntungan dan kerugian pada rekan bisnisnya. Bahkan sebagian riwayat mengatakan rekan bisnisnya yang pelit. Artinya kalau kita berkongsi dengan seseorang dalam suatu usaha atau bisnis, kemudian kita tahu kawan bisnis kita ini orangnya pelit, atau orangnya ya susah ngasih laporan, maka kita akan kejar terus. Jangan sampai bagian kita diambil. Jangan sampai bagian kita tidak diberikan gitu. Ya kita akan nanya terus kan, introspeksi gitu. Nah begitu juga kita dengan diri kita, seharusnya kita itu menanya apa sih keuntungan saya, apa kerugian saya kepada diri kita, melebihi kita tanya kepada rekan bisnis kita ya. Seperti itu tadi, ini kata Maimun bin Mahran. Kemudian yang keempat, menjauhkan diri dari kelalaian. Orang yang muhasabah insya Allah kalaupun lalai tidak sampai terlalu jauh gitu. Jangan sampai seperti yang ada dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ya karena dia nggak pernah introspeksi, nggak pernah muhasabah, akhirnya masuk kuburan baru sadar, oh ternyata sudah sedemikian jauhnya dia melenceng dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada waktu kita untuk muhasabah,
Kalaupun kita melenceng agak jauh, kita bisa mengembalikan lagi, ya. Menjauhkan diri dari kelalaian. Jadi kalaupun kita lalai, maka kita bisa dengan cepat kita sadar lagi. Kemudian selanjutnya, manfaat yang lain dari muhasabah, membantu melengkapi kekurangan-kekurangan diri atau menyempurnakan apa yang tidak kita dapatkan. Umar bin Khattab berkata, hisaplah kalian sebelum datang kesusahan. Hisaplah diri kalian. Maksudnya sebelum datang ke kesusahan, tidaklah seseorang menghisap dirinya kecuali perkaranya akan kembali kepada keridhaan dan kebaikan. Artinya tadi ya, ketika kita mengetahui keuntungan kita sedikit, maka kita mencoba untuk memperbanyak lagi keuntungan. Dalam masalah bisnis, masalah duniawi aja kita begitu ya. Ada progres gitu. Progres bulanan, progres. Oh, ini keuntungannya kurang, maka kita tingkatkan. Nah, begitu juga dalam masalah diri kita ini. Kata Umar bin Khattab, tidaklah seorang menghisap dirinya kecuali perkaranya akan kembali kepada keridhaan dan kebaikan. Insya Allah kemudian dia bisa menyempurnakan apa yang tidak dia dapatkan. Kemudian membersihkan dan mensucikan hati dengan muhasabah itu, sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya kan? Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri atau mensucikan jiwa itu tadi. Ya, dengan cara apa ya? Dengan cara muhasabah tadi itu ya. Atau dan rugilah orang yang mengotori diri. Kemudian selanjutnya muhasabah juga menjadi tanda kebaikan seseorang. Orang yang terbiasa bermuhasabah, insya Allah orang itu masih ada kebaikan dalam dirinya. Hasan Basri berkata, seorang hamba masih berada pada kebaikan selama dia memiliki pemberi peringatan, memberi peringatan dari dirinya. Muhasabah adalah bagian penting dari dirinya. Artinya selama orang itu masih ada yang mengingatkan dari diri dia, ya, bukan dari orang lain. Jadi selama dalam dirinya itu masih ada keinginan untuk tadi ya memperbaiki diri dan mengingatkan, hati nurani ini masih berfungsi, maka insya Allah orang itu masih baik. Kemudian yang selanjutnya, muhasabah juga bisa meringankan hisab nanti di akhirat. Sama juga dari pendapat Hasan Al-Basri, beliau mengatakan orang yang beriman akan selalu muhasabah dirinya demi Allah. Artinya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah hisab diringankan kecuali bagi orang-orang yang telah menghisab dirinya di dunia. Sudah kita hisab di dunia, insya Allah mudah-mudahan di akhirat nanti ringan. Karena kekurangan-kekurangan sudah kita sempurnakan. Dan tidaklah tidaklah diberatkan hisab kecuali bagi orang yang melalui hidup di dunia tanpa muhasabah. Juga ada satu perkataan populer dari Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti di akhirat. Timbanglah amalan kalian sebelum nanti kalian ditimbang amalannya di akhirat. Sesungguhnya hari ini, di dunia ini, adalah waktu untuk beramal tanpa hisab. Kita boleh berbuat apapun, ya, dengan bebas. Belum ada hisab di dunia. Mau baik sebanyak kebaikan pun bisa, mau buruk sebanyak keburukan juga bisa. Allah nggak ngitung di dunia ini. Maka kata Umar, al-yauma amalun bila hisab. Perbanyak amal, sekarang ini belum ada hisab. Sementara nanti di akhirat, ya, wal ghadu hisabun bila amal. Nanti ketika di akhirat tinggal hitungannya, tidak ada lagi amalan yang bisa ditambah. Yang qata'a amaluhu illa min thalathin. Amalan anak Adam terputus, nggak bisa lagi dia melakukan amalan. Nah, maka banyak di Al-Quran itu dikisahkan tentang penyesalan orang-orang nanti di akhirat karena ada yang dia lewati. Di antaranya firman Allah, orang kafir akan mengatakan, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Dengan itu mudah-mudahan aku bisa melakukan satu saja amalan yang dulu aku tinggalkan. La'alli a'malu salihan. Jadi dia pakai isim nakirah, tidak pakai alif lam untuk menunjukkan satu benda. Jadi artinya saking menyesalnya, coba ya Allah kembalikan, saya ingin satu saja beramal yang pernah saya tinggalkan. Kemudian selanjutnya di antara fungsi atau manfaat dari muhasabah
menuntun manusia untuk bertaubat. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu mereka melihat kesalahan-kesalahannya, introspeksi. Ketika orang tahu dia salah, maka dia akan segera bertobat. Orang kalau tidak tahu salah, ini yang susah. Ya kan? Orang kalau salah, tapi dia tahu salah, maka insya Allah tidak lama lah ada keinginan untuk bertobat. Tapi kalau orang berbuat salah atau berdosa, tidak sadar kalau dia berdosa, ini yang luar biasa susah nanti untuk diingatkan. Ya, kalau orang muhasabah, dia tahu kelemahan diri, maka dia akan bertobat. Dalam surat Ali Imran juga Allah berfirman yang agak panjang, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra' wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sesungguhnya bersegeralah kalian untuk menggapai surga dan rahmat dan maghfirah dari Allah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Ini. Jadi orang kalau benar-benar bertakwa, maka kesempitan harta bukan jadi alasan untuk tidak bersedekah. Karena dia akan bersedekah sesuai kemampuannya. Jadi kalau sempit, ya dia tetap bersedekah sesuai kemampuannya. Kalau dia lapang, dia akan bersedekah juga sesuai dengan kemampuannya. Maka Rasulullah pernah mengatakan, sabaqa dinarun alfa dinar. 1 dinar itu bisa mengalahkan pahala 1000 dinar. Para sahabat bertanya, kok bisa Rasulullah? Ya bisa. Kalau orang itu bersedekah 1 dinar, tapi uangnya cuma 2 dinar, atau 1 dirham, uangnya cuma 2 dirham, maka itu lebih baik daripada orang yang punya 1 juta dinar atau 1 juta dirham, tapi dia menginfakkan 1000 dirham atau 1000 dinar. Karena orang yang punya 2 dinar atau 2 dirham ini berarti dia sudah mensedekahkan setengah hartanya. Sementara orang yang punya 1 juta, dia sedekah 1000 berarti cuma 1/10. Itu maka orang yang bertakwa ini dia bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau dalam keadaan lapang saja, maka ya belum dikatakan dalam ayat ini sebagai orang yang benar-benar bertakwa. Kemudian sifat yang lain, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kalau dia melakukan suatu dosa atau menzalimi dirinya, maka dia ingat Allah, kemudian dia beristighfar. Nah, ya, taubat. Jadi menyegerakan taubat. Maka Imam Ghazali ada mengatakan, kalau manusia itu masih ngerasa sakit digigit semut, maka jangan sombong untuk tidak jangan sombong, maksudnya begini, ya jangan sombong kemudian nggak takut dengan neraka gitu. Ya, ada orang kan yang nggak takut dengan neraka. Ya, kalau digigit semut aja kesakitan, apalagi nanti di neraka. Nah, dengan seperti itu kan, kemudian orang akan mudah introspeksi diri dan bertobat. Selanjutnya, muhasabah juga bisa membantu manusia untuk tetap istiqomah di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tetaplah kamu pada jalan yang benar, istiqomah. Fastaqim kama umirt, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Waman ma'ak, dan juga orang-orang, waman taba ma'ak, orang yang bertobat kepadamu. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Artinya jangan terlalu lama kamu tidak mengintrospeksi diri sehingga sampai kebablasan, gitu ya. Terlalu jauh melencengnya, melampaui batas. Maka tetaplah teguh dalam istiqomah. Kemudian yang selanjutnya, muhasabah juga bisa membuahkan cinta dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali. Ya, introspeksi, melihat kesalahan-kesalahan kemudian dia menyesal. Allah bersumpah dengan sesuatu berarti menunjukkan sesuatu itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan nafsul lawamah, jiwa atau diri
yang menyesali dirinya. Ya Allah, kenapa kok saya jarang sholat? Kenapa jarang sedekah? Kenapa jarang? Kenapa dosa ini terlalu? Ya, itu kan menyesali diri sendiri. Maka ada tingkatan nafsu dalam Al-Quran. Yang pertama disebut nafsu ammarah bisu. Nafsu yang mengajak kepada keburukan. Ammarah. Ammarah itu benar-benar mengajak kepada keburukan. Jadi aslinya kalau dalam Al-Quran, nafsun ammaratun bisu. Ya, ada bisunya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ya diartikan nafsu amarah gitu ya. Adalah amarah ini artinya nafsu yang mengajak. Tapi mengajak kemana? Maka dikatakan bisu, yang mengajak kepada keburukan. Itu tingkatan paling rendah, paling buruk. Kemudian ada tingkatan yang kedua disebut dengan an-nafsu al-lawwamah. Nafsu yang mencela diri sendiri. Dia nggak bisa berbuat baik, tapi dia tahu bahwasanya dia nggak baik. Dia nggak bisa meninggalkan dosa, tapi dia sadar, ya Allah, ini banyak dosa. Tapi belum bisa lepas dari itu. Ini tingkatan kedua, masih ada kebaikan. Maka orang yang berdosa, dia menyadari dosanya, itu masih ada kebaikan. Maka ada satu riwayat mengatakan, sebaik-baik orang adalah orang yang diuji dengan dosa, kemudian dia bertobat. Karena ada sebagian kita, mohon maaf ya, dalam pekerjaannya itu, mungkin nggak bisa lepas dari dosa, tapi dia tahu, ya Allah, ini salah. Dan mungkin di pemerintahan kita ini kadang-kadang ada semacam lingkaran setan ya. Yang orang itu nggak bisa lepas dari korupsi, nggak bisa lepas dari ngotak-ngatik anggaran, nggak bisa lepas dari kadang-kadang begitu kan, manipulasi ini itu. Dia tahu, ya Allah, salah nih sebenarnya, tapi kok nggak bisa lepas gitu ya. Artinya ketika ada perasaan salah itu masih bagus gitu, daripada orang ngerasa nggak salah gitu. Makan duit orang ngerasa nggak salah, manipulasi ini itu merasa nggak salah. Tapi jangan sampai pada titik itu saja, harus dinaikkan sedikit. Kemudian ada level an-nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang ini nafsu yang sudah stabil ya, kebaikannya sehingga dia tenang. Kenapa dia tenang? Karena dia dikatakan dalam Al-Quran, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang sudah benar-benar dia pasrahkan dirinya kepada Allah, tawakal kepada Allah, tidak ada kesedihan, tidak ada rasa takut. Yang membuat orang tuh galau kan dua nih penyakitnya, takut dan sedih, ya kan? Sedih itu adalah perasaan tidak enak terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Kalau takut itu perasaan tidak enak terhadap sesuatu yang akan terjadi. Nah, penyakit psikologi itu bisa dikatakan, ya, penyakit batin manusia itu kan di situ. Maka kalau Allah hindarkan orang dari sedih dan dari takut, itu sudah kenikmatan luar biasa. Maka di surga itu kan kenikmatan besarnya itu banyak disampaikan dalam Al-Quran kan, khalidin la khaufun alaihim walahum yahzanun, la khaufun alaihim walahum yahzanun, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada sedih, ya, enggak ada takut, enggak ada sedih. Itulah kemudian disebut dengan nafsu mutmainnah. Nah, Allah di sini bersumpah dengan nafsul lawwamah, nafsu yang mencela diri sendiri. Dengan di situ maka Allah insyaallah mencintai orang yang tadi ya ada perasaan untuk menyalahkan diri sendiri. Kemudian selanjutnya apa yang harus kita muhasabahi? Maksudnya kita muhasabah ini dari siapa? Pertama ya muhasabah diri kita. Yang pertama, benarkah kita benar-benar beriman? Nah, kita selama ini mengaku beriman, kita selama ini mengaku sebagai seorang muslim, ya kita introspeksi, lihat ya kan sifat-sifat orang beriman dengan kita ini cocok dah. Di antaranya dalam surat Al-Ahzab, tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka. Artinya kalau Allah milih suatu syariat, suatu hukum, kita benar-benar pasrah atau kita masih mikir-mikir? Kata Allah, kalau Allah sudah menetapkan hukum, maka orang yang beriman mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, kami dengar, kami taati Allah. Ya, kan? Ya, kalau ada yang masih mikir-mikir berarti ya ini ya. Kemudian yang lain banyak sifat-sifat yang disampaikan oleh Al-Quran maupun oleh Nabi SAW. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang beriman itu salatnya khusyuk. Selama ini salat kita gimana? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dari hal-hal yang enggak bermanfaat itu dia meninggalkan diri, berpaling. Kita selama ini seperti apa? Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Sebagian dari hartanya dizakatkan. Ya, baik dalam artian sedekah wajib zakat atau sedekah
sunnah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dengan perjanjian atau dengan amanat yang diberikan kepada kita, kita menjaga apa ya. Artinya, iya betul, kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai seorang muslim, seperti tadi, kita perlu juga introspeksi melihat al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kata Rasulullah. Seorang muslim itu adalah orang yang mana orang lain selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Kita sebagai muslim, mengaku muslim, tangan kita seperti apa, lisan kita seperti apa, ya kan? Artinya itu perlu kita introspeksi dari diri kita. Ya, jadi keimanan sifat-sifat yang disampaikan Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan diri kita yang ada di sini ini seperti apa. Kemudian selanjutnya di antara muhasabah yang lain, apa manfaat yang sudah kita berikan? Kita hidup di dunia ini, apa sih kebaikan yang sudah bisa kita berikan kepada orang lain? Rasulullah kan mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Dalam surat Ar-Ra'd, fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Orang kalau tidak ada manfaatnya, maka dia akan seperti buih di lautan. Dia akan disingkirkan. Sementara yang memberi manfaat, dia akan tetap tinggal di bumi. Gitu ya. Di sini dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi pembuka kebaikan dan penutup pintu keburukan. Artinya ngajak kepada kebaikan. Maka mohon maaf kalau seumpamanya ada diamanahi jadi koordinator kajian, itu beruntung. Antum menjadi orang ini pembuka kebaikan. Ya, walaupun kadang-kadang yang ikut 1-2, tapi antum sudah jadi pembuka kebaikan untuk orang lain. Rasulullah kan mengatakan, li ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. Jadi satu orang diberikan petunjuk oleh Allah melalui kamu lebih baik daripada humrun na'am. Humrun na'am ini unta merah ya. Artinya lebih baik dari tunggangan atau kendaraan yang paling mahal. Nah, ada orang itu yang menjadi pembuka kebaikan, penutup keburukan. Dan juga ada orang yang menjadi pembuka keburukan, penutup kebaikan. Berbahagialah orang yang menjadi Allah jadikan sebagai pembuka kebaikan melalui tangan. Ada manfaat. Dan celakalah orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka keburukan melalui tangannya. Artinya manfaat yang kita berikan, apa yang sudah kita berikan dalam skup terkecil, lingkungan kecil kita, atau ya nanti kelompok organisasi kita, atau bahkan untuk negara dan agama secara lebih luas ya. Apa sih yang sudah kita berikan kepada agama ini ya. Ada satu syair bagus dari Imam Syafi'i. Dia mengatakan, waladatka ummuka yabna adama bakian wan nasu haulaka yadhakuna sururan. Wahai anak Adam, ketika kamu lahir dalam keadaan menangis. Sementara orang-orang di sekitarmu mereka tertawa. Gitu kan. Ihris ala amalin takunu bihi idh yabkuna haulaka dhahikan masruran. Jadilah kalian ketika nanti meninggal kebalikannya. Artinya ketika meninggal orang-orang nangis, kita bahagia dengan amalan kebaikan. Amalan apa? Manfaat. Maka ulama dulu ya, ada yang mengatakan begini, bainana wa bainakumul janaiz. Antara aku dan kamu jenazah. Artinya kalau orang jenazah, seorang yang meninggal, kemudian banyak orang mentakziah, banyak orang yang bersedih, insya Allah itu tanda kebaikan. Kita yang terakhir kemarin Pak Habibie contohnya. Ketika Pak Habibie meninggal tuh kayaknya seluruh Indonesia tuh bersedih. Ya, padahal ya mohon maaf setiap hari ada banyak orang meninggal. Kenapa ketika Pak Habibie yang meninggal tuh banyak orang bersedih, banyak orang berbelasungkawa? Karena ada manfaat banyak yang diberikan. Yang dengan itu hilang manfaatnya. Tapi mungkin sebagian orang ya tadi ya, karena nggak ada bukan nggak ada manfaatnya, sedikit manfaatnya sehingga ketika orang itu meninggal ya orang nggak merasa kehilangan. Maka perlu kita lihat dalam diri kita apa manfaat yang sudah kita berikan kepada orang lain atau kepada sekitar kita. Kemudian yang selanjutnya mana tadi lanjut? Oh ya, apa yang kita inginkan dari dunia ini? Ya, ini juga penting. Jadi kita ingin apa sih dari dunia ini? Sebelumnya Imam, kita mau apa sih dari dunia ini? Nah, maka kita perlu ketahui juga hakikat dunia. Hakikat dunia ini apa sih kan gitu ya. Supaya kita nggak tertipu oleh dunia.
fala taghurrannakumul hayatud dunya. Dalam surat Al-Baqarah, wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, ketahuilah, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun, annamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini la'ibun, permainan. Ini fase anak-anak, suka cuman main-main. Kemudian lahwun, senda gurau. Lahwun itu seseorang mengetahui ada kebaikan yang lebih tapi dia tinggalkan, dia tetap kepada keburukan itu. Ini masa remaja. Kalau anak-anak kan tidak tahu dia mana baik mana buruknya. Ketika masa remaja dia sudah bisa berpikir, tapi dia milihnya yang kadang-kadang milih yang nggak bermanfaat, gitu kan? Sudah tahu pacaran tidak baik, dia masih tetap pacaran kayak gitu lah. Ya, dia senda gurau. Itu tahapan kedua, tahapan orang remaja. Kemudian wazinatun, perhiasan. Setelah agak dewasa dikit mulai berhias, ya kan? Ya mulai pakai jam tangan, bermerek pakaiannya, kemudian ini itu dan lain sebagainya. Wazinatun wa tafakhurun bainakum. Kemudian setelah itu saling berbangga-bangga, ya kan? Selesai tahapan sedikit sudah punya pekerjaan, bangga-bangga. Gaji ente berapa? Gaji berapa? Ya kan? Berlomba-lomba dalam kekayaan. Dan tanya sudah punya apa? Ya kan gitu. Kebunnya sudah berapa hektar? Rumahnya sudah apa? Sudah itu. Ini kan tahapan selanjutnya. Maka kalau kita reuni itu kan pertanyaan beda-beda. Kalau reuni SMP, SMA itu kan, ya artinya keluar dari SMA ya tanyanya kuliah di mana? Selesai kuliah ya tanyanya kerja apa? Selesai kerja tanyanya berapa gaji ente? Sudah menikah belum? Selesai dari menikah ya tanyanya nanti reuni lagi, tanyanya bini berapa kan? Istri berapa lah, masih satu. Nanti setelahnya anak berapa? Setelahnya lagi cucu berapa? Begitu lah. Nah ini kan, jadi berlomba-lomba kekayaan tadi ya. Aku udah punya kerjaan nih, gajiku sekian, udah punya rumah sekian, aset, properti ini itu dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu membanggakan anak keturunan tadi. Cucuku lah 10, kan? Kamu cucunya berapa? Gitu. Nah, inilah kehidupan dunia. Jadi tahapan kehidupan yang dialami oleh seseorang dalam kehidupan dunia ini Allah kisahkan seperti itu. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan Allah serta keribaannya. Artinya ya kehidupan dunia tadi. Membangga-banggakan kekayaan, harta dan lain sebagainya, posisi bangga. Nah kalau semuanya hanya itu yang dia banggakan, setelah dia meninggalkan habis, selesai. Seperti tanaman yang sudah tadi ya kering. Kemudian setelah itu di akhirat nggak dapat apa-apa. Ya. Nah ini maksudnya bukan berarti kita meninggalkan dunia ya, tetapi itulah hakikat dunia. Sehingga supaya kita tidak tertipu, terpedaya. Kemudian selanjutnya yang perlu kita lihat dalam diri kita, apa bekal yang sudah kita siapkan. Rasulullah SAW bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang menekan nafsunya, dia dapat mengendalikan nafsunya, tidak dikalahkan oleh nafsunya, dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Mempersiapkan bekal. Ada satu riwayat yang populer itu kan Rasulullah menasihatkan Abu Dzar, wa khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'id. Wahai Abu Dzar, ambil bekal yang cukup karena perjalanan di akhirat panjang. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dengan takwa karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Artinya amal untuk kehidupan setelah kematian itu dipersiapkan, maka orang itu cerdas. Karena dia akan melakukan perjalanan jauh. Ya mohon maaf kalau semuanya kita dari Indonesia, kita tahu nih, mau kerja di Hong Kong dalam waktu berapa tahun. Ternyata cuma bawa satu baju, satu celana. Maka ya orang ini pasti nanti mau kerja 2 tahun, 3 tahun di sana. Masa cuma itu persiapan. Kalau semuanya dari Bandung ke Jakarta sih tidak masalah. Ya kan? Atau dari Jakarta ke Tangerang yang deket-deket itu ya nggak masalah, cuma satu baju. Tapi kalau mau keluar negeri dalam waktu yang lama, pasti persiapannya beda. Nah di akhirat ini kan kita panjang perjalanan dan juga lama. Maka kata Rasulullah, orang cerdas akan mempersiapkan. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah
berbagai angan-angan. Artinya angan-angan panjang. Dia ingin dapat surga tapi tidak mau beramal. Dia ingin dapat kebaikan di akhirat tapi tidak mau menanam kebaikan di dunia. Seperti itu. Ini kan termasuk salah satu bentuk kemaksiatan. Jadi angan-angan kosong itu termasuk bentuk kemaksiatan ya tadi ya. Orang menghadap surga tapi tidak mau beramal. Itu sudah kemaksiatan karena dia menghina Allah. Ya, istilahnya kayak kita sebagai bos, ada anak buah tuh tidak pernah kerja, tidak pernah masuk, terus akhir bulan minta gaji ke kita. Kan berarti menghina kita. Kayak kita siapa? Enak sekali yang tidak kerja minta gaji terus tiap bulan. Nah, kita kepada Allah itu bisa jadi ya itu tadi. Maka angan-angan kosong itu sebagian orang mengatakan itu sudah suatu kemaksiatan karena dia menghina Allah. Orang tidak mau amal kok minta surga gitu ya. Orang nggak pernah kerja kok minta gaji ke kita ya, itu menghina kita. Oke, kita lanjutkan sedikit. Oke, muhasabah kedua yaitu muhasabah waktu. Artinya setelah kita muhasabah diri kita, maka kita perlu melihat waktu yang Allah berikan kepada kita. Ini nikmat yang luar biasa besar. Nah, kita harus tahu karakteristik waktu. Waktu pertama dia cepat berlalu. Maka kita harus waspada. Nabi Nuh masa dakwahnya 950 tahun. Ketika sebelum meninggal ditanya oleh malaikat, apa pandanganmu tentang usiamu di dunia? Beliau menjawab, saya mendapatinya seperti sebuah kamar dengan 2 pintu. Aku masuk dari satu pintu dan keluar dari pintu lain. Artinya dunia ini cepat. Dan semakin ke sini terasa semakin cepat. Karena Rasulullah bersabda begitu. Lan taqumas sa'atu hatta yuqbadul ilmu wa yataqarrabaz zamanu wa yakthurul haraj. Tidak akan datang kiamat sampai ilmu diangkat dan semakin kurang ilmu ulama. Kemudian waktu semakin berdekatan. Kita dulu ketika kecil mungkin merasa waktu itu lama gitu. Antara subuh ya kan sampai zuhur itu kita bisa banyak waktu, loncat sana loncat sini. Kok ada tanda? Sekarang baru sebentar subuh, zuhur. Nah, zuhur baru sebentar asar. Sebentar semakin cepat. Kemudian waktu tidak akan kembali. Hasan Basri mengatakan, tidaklah terbit fajar pada suatu hari, melainkan dia berkata, wahai anak Adam, sesungguhnya aku adalah makhluk baru. Aku akan menjadi saksi bagi kalian. Ambillah bekal dariku sebaik mungkin, karena jika aku pergi, aku tidak akan pernah kembali lagi. Nah, waktu tidak akan kembali. Pepatah Arab mengatakan, lan tarji'al ayyamul lati madat. Hari-hari yang telah berlalu tidak akan kembali lagi. Yang ketiga, waktu tidak bisa disimpan. Kalau harta masih bisa kita simpan, waktu nggak bisa disimpan. Ya tinggal dimanfaatkan atau enggak. Kalau nggak dimanfaatkan, dia hilang. Gitu aja. Ada satu reality show itu kan, orang dikasih uang 10 juta, disuruh ngabiskan dalam waktu berapa menit. Nah gitu. Bingung juga dia. Karena kalau nggak hangus. Ya seperti itulah contohnya waktu. Jadi kita dikasih, tapi ya nggak bisa dimiliki lagi. Maka mau tidak mau kita harus memanfaatkan atau kita buang sia-sia. Setiap manusia tidak lain adalah penunggang kendaraan umurnya dalam perjalanan yang menghabiskan hari-hari dan bulan-bulan. Dia melalui waktu siang dan malam setiap hari, semakin menjauh dari dunianya dan mendekati tempat kuburnya. Kemudian waktu adalah harta yang paling berharga. Ibnu Wazir berkata, ini salah seorang ulama, beliau mengatakan waktu adalah harta paling berharga yang harus kamu jaga. Karena sesuatu yang berharga maka kita perlu jaga sebenarnya ya. Nggak boleh kita kita kalau punya harta yang berharga pastilah kita jaga baik-baik kan. Kita punya HP mahal semuanya kan pasti kita jaga. Nggak mungkin kita biarkan agak jauh dari kita. Ini kalau HP sudah lama, sudah hidup mati ya. Kadang-kadang kita sudah lupa naruh. Waktu ini harta yang paling berharga yang harus kita jaga. Tapi aku melihatnya, kata Ibnu Wazir, sebagai barang yang paling ringan kamu buang sia-sia. Kita merasa bahagia ketika melalui suatu masa, padahal setiap hari telah hilang bagian dari umur kita. Oke, kemudian apa yang harus kita lakukan terhadap waktu ketika kita sudah mengetahui hakikat waktu seperti itu? Maka pertama kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Rasulullah bersabda, sangat populer, insya Allah kita semua sudah tahu, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, kemudian luang sebelum sibuk, dan hidup sebelum mati. Kemudian selanjutnya kita manfaatkan waktu luang, manfaatkan waktu secara umum, khususnya adalah waktu luang ya. Karena waktu luang ini memang
sesuatu yang justru kadang-kadang memberikan keburukan kepada seseorang. Ya kan? Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, waktu sehat dan waktu luang. Ya, ketika COVID kemarin kan banyak waktu senggang sebenarnya, tapi jadinya malah nggak produktif. Kalau saya secara pribadi begitu ya. Ya, biasanya itu ya kita harus keluar, ini itu adalah kegiatan yang dilakukan kan. Ya, tapi karena nggak ada kegiatan, work from home, jadi justru malah nggak produktif, baring-baring, tidur-tidur gitu. Padahal kalau kita sibuk itu pengennya kosong, pas kosong justru waktunya terbuang. Maka kita perlu benar-benar hati-hati dengan waktu luang. Pepatah Arab dulu mengatakan, inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Sesungguhnya waktu muda, waktu luang, kemudian kekayaan, itu adalah perusak yang luar biasa bagi seorang manusia kalau nggak dimanfaatkan dengan baik. Kemudian selanjutnya kita segerakan kebaikan, karena waktu tadi yang nggak bisa kembali dan dia nggak bisa disimpan. Allah berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Segeralah. Dalam ayat yang lain, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam mendapatkan kebaikan. Dalam ayat yang lain, surat Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam masalah mendapatkan surga itu, hendaklah orang-orang itu saling berlomba. Maka ulama usul fikih kemudian membuat kaidah al-itharu fil ibadati mamnu'. Mendahulukan orang dalam masalah ibadah itu tidak boleh. Ya kan? Artinya kalau dalam masalah ibadah itu kita harus justru saling berlomba-lomba. Maka nggak ya makruh ya, nggak dianjurkan orang itu mendahulukan orang lain untuk mengisi soft depan. Jadi kalau kita ngelihat ada soft depan kita kosong, langsung kita. Jangan antum menyuruh orang lain. Antum sudah apa ya? Kalau dalam masalah duduk di kereta atau duduk di bus silakan. Tapi kalau masalah soft depan ini kan ada pahala besar. Kita harusnya lomba-lomba, bukan malah mendahulukan orang lain gitu. Kemudian selanjutnya kita ambil pelajaran dari setiap pergantian waktu, termasuk sekarang ini ya. Kita akan berganti dari 2021 ke 2022. Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, ini ada tambahan siksa neraka ini salahnya. Ini tambahan. Nah, artinya memang nggak harus setiap tahun ya, maksudnya setiap tahun baru kita mengambil pelajaran gitu. Nah, tiap hari di sini kan dalam surat Al-Imran ini, dan silih bergantinya malam dan siang. Jadi tiap hari harus ada waktu untuk kita ambil pelajaran. Kemudian membagi waktu. Bagi orang yang berakal, hendaklah dia membagi waktunya menjadi 4. Satu waktu untuk bermunajat kepada Tuhannya, ya, memenuhi hak-hak Allah. Tadi mungkin hampir sama dengan yang tadi kita baca. Satu waktu untuk introspeksi diri. Satu waktu untuk berpikir tentang keagungan ciptaan Allah, ya, untuk mencari ilmu. Kemudian satu waktu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Selanjutnya memanfaatkan waktu yang utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kadang melebihkan satu waktu dengan waktu yang lain. Seperti bulan Ramadan, Allah lebihkan dibanding bulan-bulan yang lain. Hari Jumat, Allah lebihkan daripada hari-hari yang lain. Kemudian Lailatul Qadar, Allah lebihkan daripada malam-malam yang lain. Maka kita manfaatkan. Artinya malam Lailatul Qadar yang cuma setahun sekali. Dan kalau kebaikan itu kita dapatkan seperti lebih dari ibadah 1000 bulan, maka sayang kalau nggak dikejar gitu, nggak dimanfaatkan. Puasa Asyura, ya, yang menghapus dosa setahun, ya jangan dibiarkan berlalu. Puasa Arafah menghapus dosa setahun belakang dan setahun depan. Dan waktu sepertiga malam, di mana bukan kita yang nyari, ya Allah yang nyari. Sehingga dalam salah satu hadis dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di sepertiga malam terakhir, kemudian berkata, siapa di antara kalian yang minta ampunan, aku ampuni. Jadi Allah menawarkan diri. Siapa di antara kalian yang ingin dipenuhi hajatnya, aku penuhi. Nah, waktu-waktu seperti ini harus kita manfaatkan. Artinya memang semua waktu harus kita manfaatkan. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang Allah berikan kelebihan, jangan sampai kita biarkan dia berlalu gitu ya. Terutama tadi ya seperti waktu Ramadan kalau setahun sekali. Kalau waktu-waktu ya hari-hari biasa ya sepertiga malam terakhir atau di waktu pagi hari untuk kita baca Quran, ibadah dan lain sebagainya.
Itu di antara yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Wallahu a'lam. Itu mungkin saya kembalikan kepada Ustaz Imam. Silakan. Terima kasih Ustadz Johar, sangat jelas sekali tadi materinya mengenai muhasabah. Silahkan Bapak-bapak sekalian yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan atau ingin berpendapat, silahkan. Ada Pak Adi, Pak Bambang, Pak Andri. Pak Andri masih sore ya di sana ya? Jam 6:30. Oh, setengah Alhamdulillah. 7. Masih lama berarti. Masih lama. Masih lama. Pak Sudirman lagi di jalan kayaknya tadi Pak Sudirman. Sama Pak Orian. Silakan. Pak Adi kayaknya ngomong, Pak Adi. Iya, kedengeran nggak ya? Sudah sekarang. Tadi kok bibirnya yang kelihatan Yang masih baru mengucap gini-gini. doang. Nggak ada suaranya, sekarang ada suaranya. Ya, muhasabah ini, aduh, apa ya? Suka susah ya untuk memaksakan atau membiasakan muhasabah ini kan seharusnya bukan hanya di akhir tahun kayak gini kan. Muhasabah itu pernah dengar apa kisah itu kan Umar ya, atau ada sahabat yang setiap hari selalu menghitung dirinya. Nah, ini untuk melatihnya ini gimana Ustaz ya? Waktu terasa cepat tuh benar-benar terasa cepat gitu. Kayak kemarin, sudah Jumat lagi, misalkan. Tuh, sudah Senin lagi. Jadi kayak kaget-kaget gitu. Tapi ketika muhasabah ini kayaknya susah banget gitu. Gimana ya Ustaz? Jadi mungkin atau dari yang lain juga selain dari Ustaz, nanti silakan berbagi pengalaman yang sudah terbiasa bermuhasabah nih, seperti Pak Bambang, sudah kan Pak Diki gitu. Ya kan Ustaz? Gimana Ustaz? Melatihnya ini lah, memaksakan diri atau gimana nih? Susah sekali saya untuk kayak gini nih, muhasabah ini. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi memang semakin ke sini, ya mohon maaf, kita juga mungkin kesibukan semakin banyak ya. Terutama yang membuat kita lupa dengan muhasabah itu karena semakin banyak hiburan. Dulu orang itu banyak waktu kosong, ya. Artinya ada waktu untuk dia mikir gitu. Kadang-kadang orang ketika kosong gitu kan dia mikir. Sekarang itu orang jarang kosong karena ketika dia kosong dikit langsung buka HP. Iya kan begitu ya. Orang dulu ketika semuanya dalam perjalanan naik bis atau naik kereta kan sama-sama bengong ya mau ngapain. Akhirnya dia ngobrol kan, berkenalan dengan kan ini daripada dibengong aja. Akhirnya ngobrol. Tapi sekarang itu jarang. Karena tadi setiap ngerasa kosong dikit HP. Yang kita pegang HP, yang situ pegang HP. Jadi perjalanan berjam-jam itu nggak ada lagi sapa-sapaan. Nah itu memang tantangan besar ini sekarang ini. Tantangan berat ya kita semualah merasakan itu kan. Dimana kita ini agak sedikit ada waktu kosong langsung buka HP. Jadi seakan-akan sudah nggak ada lagi kita waktu untuk kosong itu. Maka ya salah satu caranya sih harus kita sediakan kapan waktu itu yang memang kita benar-benar ya kosong gitu ya. Adalah sedikit waktu itu yang kita kosong untuk mikir sebentar. Jadi HP tadi itu. Nah mungkin ya wallahu alam lah mungkin itu sebentar sebelum tidur. Nah, ada dosen saya itu dulu, jadi beliau itu sekitar setengah jam itu pokoknya sebelum tidur nggak mau pegang HP. Nggak mau pegang HP, pokoknya sebelum tidur nggak mau pegang HP, ngapain lah terserah gitu. Nah 10 menit sebelum tidur dia pasti baca buku. Jadi 10 menit sebelum tidur itu dia pasti baca buku, pokoknya HP dianggap sudah nggak ada gitu. Dengan kebiasaan itu saja, yang 10 menit setiap hari, itu dia bisa menghatamkan bacaan hadis Fathul Bari yang berjilid-jilid. Antum nanti baca buku Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Itu ada belasan jilid. Itu bisa beliau habiskan, nggak tahu dalam berapa tahun ya, tetapi dengan manfaatnya di cuma 10 menit sebelum tidur. Dan buku-buku yang lain juga beliau bilang seperti itu. Nah, mungkin itu tadi ya. Jadi ada waktu sedikit bagi kita itu untuk mengosongkan pikiran gitu.
untuk mengosongkan pikiran. Ya mungkin untuk waktu bagusnya sih kalau apa namanya, karena kita mungkin sebelum tidur itu kan banyak kan sudah kosong ya, nggak ada kesibukan. Nah kita mohon maaf ya, kadang-kadang kita juga ya itu tadi sebelum tidur juga masih buka HP gitu. Jadi sebelum tidur itu masih Ada gangguan nggak? Saya ada gangguan dari kantor nggak? Oh, aman. Baru bisa tidur. tidur. Allah alhamdulillah sama-sama Mbak Adi, kita juga ngerasa berat ya, karena memang tadi semakin kesini kesibukan semakin banyak, dan bukan hanya kesibukan semakin banyak, jadi hiburan juga semakin banyak, sehingga untuk memalingkan diri dari kekosongan itu semakin beragam, ya. Itu saja mungkin. Allah a'lam. Pak Bambang mungkin boleh sharing Pak Bambang. Gimana cara muhasabahnya Pak Bambang, kiat-kiatnya Pak? Waduh. Kalau Pak Bambang kayaknya baca buku tuh belakangnya. Iya, banyak itu pilihannya. Mas Andri juga tuh. Aku juga. Adi juga, Adi. Semuanya ternyata ada. Luar biasa. Salah satunya target kali. Kita harus punya target. Nah, jadi target apa yang akan kita capai dalam tahun ini gitu. Jadi waktunya nggak terbuang ini apa. Jadi kita udah punya tahu nih targetnya, kalau nggak tercapai itu gimana gitu, ada rasa gimana gitu, apa bersalah gitu. Resolusi awal tahun ya. Tahun ini bisa bahasa Arab gitu ya, atau kitab 1 level 1 bahasa Arab gitu ya, kayak gitu ya. Iya, mungkin targetnya momennya nanti bulan Ramadan kita bisa ngabisin Quran momennya 6 juz gitu. Apa aja, kita ada target gitu. Jadi dilatih per hari gini, mungkin nggak target kita tercapai pada saat itu. Gitu. Kalau menurut saya sih begitu. Jadi diisinya sama yang positif. Memang kebanyakan nonton ngelihat ceramah itu juga sebenarnya di YouTube apa di mana itu katanya ngabisin waktu juga sebenarnya sih. Tapi dapat ilmu tuh. Ada ilmu, tapi ya kayaknya begitu kalau cuma ceramah yang nggak ada silabusnya gitu, jadi nggak ada, seperti nggak ada target gitu, nggak ada yang masuk keluar masuk gitu, terus keluar lagi seperti biasa aja gitu, jadi seolah rutinitas gitu. Jadi yang ada tahapannya gitu. Tahu targetnya, kita udah bisa kita udah punya segini gitu aja menurut saya sih. Simple aja gitu. Atau Mas Didi mungkin punya pendapat lain. Iya, terima kasih Pak Bambang. Pak Didi tuh mau sharing ya. Pak Didi, gimana manage-nya Pak Didi? Saya menyampaikan dari Pak Didi. Ya, itu kan masuk ke ini ya, insya Allah masuk ke dalam time management sebenarnya. Jadi 24 jam begitu kita bangun itu mau buat apa udah jelas gitu. Jadi misalnya kalau saya memang setiap hari itu pagi, habis itu sholat subuh, habis itu baca Quran, habis itu di kantor. Saya kalau di kantor sekarang alhamdulillah kan udah sejak Ramadan kemarin udah punya dikasih ruang sholat tuh sama kantor. Jadi saya selalu duduk di ruang kantor, duduk di ruang musola itu baca, pokoknya 15 menit harus baca buku gitu. Jadi memang harus time management sebenarnya. Dan saya paling jelek sebenarnya time managementnya. Tapi karena saya punya kurikulum aja gitu. Kurikulum itu saya mau ini biasanya ke situ. Kalau apalagi kalau Sabtu Minggu itu banyak banget ininya, banyak banget kegiatan itu. Sabtu Minggu terutama. Ya ada inilah kegiatan sebenarnya. Nah, yang belakangan saya terasa ini udah nggak nambah hafalan nih. Nambah hafalan udah lama nggak nambah nih, sejak pandemik nggak ada lagi. Dulu ada pemicunya, dulu ada Pak Nofris dulu sama-sama ini kan, sama-sama menghafal Quran, jadi ada ininya. Sekarang nggak ada teman nih sejak Mas Nofris sudah hafal Ar-Rahman ya Mas.
sejak pergi Mas Nofris saya nggak nambah-nambah hafalannya nih. Jadi Andri itu ada Ar-Rahman juga sudah. kenapa? Mas Andri itu Ar-Rahman sudah hafal juga. Mas Andri. Ya, uh, Alhamdulillah Dulu, berkat jasa tadi di. iya saya nggak ada teman penghafal lagi saya. Nanti kalau ada ini apa kadang-kadang jadi pemicu gitu misalnya kalau apa pas kita pengajian itu saya datang lebih awal karena ketemu Mas Nofris saling ini kan saling Setor. saling store hafalan. Jadi memang ada ininya. Jadi ada time management sama ada ininya penyemangatnya Pemacu, gitu. pemacu. kalau Juz Aman dulu sudah pada hafal semua ya sampai Anabai. Kalau saya juz amma saya agak bolong karena ini saya berhenti juz amma tapi nambah juz-juz yang lain. Kalau sekarang saya total juz saya itu nggak nambah sejak pandemik ya. Totalnya saya 2,7 apa 2,6 total juz saya. Jadi tadinya mau tak akhir tahun ini hafal 3 juz ini nggak nyampe-nyampe nih. Tadi harus ada target ya. Harus ada target. Nah itu karena itu tadi. Nah karena belakangan ini saya lagi fokus ke ini kajian Siroh. itu Ustaz. Sirah saya udah ini banyak. Saya lagi banyak ke masalah-masalah ini akidah saya sekarang. Jadi semua saya punya beberapa lecture yang di YouTube tuh saya ikuti. Ya termasuk ini ya itulah antara antara Athari, Asy'ari sama Maturidi. Jadi lebih ke situ sama satu lagi Asma wa sifat ya. ya gitu-gitulah. Sifat. Sama sejarah. Kayaknya nih, Ustaz. Berikutnya nih, sesi-sesi akidah nanti kita bahas nih bisa berbagi nanti masih tadi di. Ya. Tapi enaknya memang kalau punya teman penyemangat. Mungkin itu aja buat dari saya. Target sama partner ya. Iya, sparring partner kayak berlatih itu ada sparring partnernya, ada penyemangat. Iya. Makanya kita di Halakoh ini kan sebenarnya arahnya ke sana ya Pak Didi ya. Artinya ayo kita saling menyemangati lah di sini. Makanya kemarin kita Dulu kayak ini. Dulu kan Pak Fajar itu kan betul-betul ini tuh betul penyemangat kan. Pak Fajar pergi habis itu ini Mas Nofris pergi, jadi berkurang. Ini kemarin Pak Brother Adil pulang lagi ke Inggris. Yeah. Jadi, aduh, dicabut satu-satu teman ini saya. Jadi Brother Adil, Pak Wambang balik ke UK. Oh iya. Udah balik ke itu kan ininya saya bener itu. Terus yang pegang siapa sekarang MCFK? Tetap dia, cuma remote control aja dari kan selama ini kita ketemunya WhatsApp sama Zoom aja. Jadi organisasi kalau Diallo itu, Ali Diallo itu Brother Ali Diallo. Ali Diallo bagian pengurus nggak? Sama, kita foundernya saya, Brother Ali Diallo, Brother Adil. Tapi yang lebih banyak gerak di situ memang ini. Kita bayar orang, kita sebulan dapat 35.000 dari donasi orang. Jadi agak banyak leluasa lah. Jadi kita bisa bayar orang. Sekarang Sabtu Minggu itu street dakwah kita bayar orang sekarang. Jadi nggak bisa diharapin volunteer, harus bayar orang. Brother Adi juga ada pergi sekarang. Dulu Brother Wail kan, Brother Wail pulang pergi ke Australia sekarang ini. Jadi perlahan semua teman-teman dakwah saya dicabut, dipindahkan. Belum lagi nih tetangga saya sholat subuh tuh. Mas Andri sama Pak Bambang pergi pula. Ini Mas Andri ini entah kenapa Mas Andri ini kalau Pak Bambang saya maafkan lah kan karena udah pensiun. Ini Mas Andri sampai sekarang belum bisa maafkan nih. Pindah ke negeri Muslim ternyata berkah Pak. Alhamdulillah. Iya, saya kehilangan ini kan kemarin. Iya nih biasa sholat subuh bareng. Makan parata sama ini kan dengan Mas Andri saya.
Iya benar. Tapi kan ada Mas Zerjis sama Mas Adi. Iya, AB. iya. Brother Faisal masih di Dubai, Masih di Pak. Dubai, ya, masih di Dubai. Karena susah kalau Dubai, sana banyak ini kasus kasus COVID ini tinggi kan. Iya. Ya, nanti kalau pandemik udah lewat baru kita reuni face to Iyalah, face, insyaallah. insya Allah. Ini di Abu Dhabi Iya. maksudnya. Iya. Nah, kita terbang ke Turki Boleh. gitu ya. Kita terbang ke Turki Boleh, gitu ya. boleh. Di UAE sekarang hari kerja 4,5 hari. Jadi mulai 1 Januari ini berubah. Jadi hari Senin sampai Kamis, terus hari Jumat sampai hari. jam 12 setengah hari. Sabtu Langsung Minggu sampai libur. jam 12. Jumatan bubar ya. Sabtu Minggu Ya, libur. Sabtu Minggu libur, hari Jumat kerja dari Oh. rumah sampai jam 12. Jadi Kerja nggak di rumah Kamis jam Jumat 12. lagi libur. Nggak Jumat Sabtu lagi, tapi Enggak, Jumat satu Jumat- lagi, sorry. iya. Jumat setengah hari plus 1 minggu. Wah, keren. Wah, mantap kayak sekolah SD zaman dulu ya. Iya. Sekolah kalau SD kayak zaman dulu gitu, Sabtu masuk, Jumatnya Dik. tetap Sabtu mantap. masuk. Jumatnya hari ya, Jumatannya kan tetap ngantuk jadi kan karena kerja. Tapi kerjanya di rumah kan, Ustaz. Karena masih kerja di setengah rumah hari. nanti. Tapi di rumah Kerja di rumah. kerjanya. Kerja di rumah. Tapi gimana ini apa kalau saya mengamati sih banyak ini juga Pak ya, banyak kontrak juga. Terutama dari Maksudnya? negara-negara muslim ya. Karena di antara kebiasaan negara muslim itu dia liburnya Jumat Sabtu memang negara Arab kebanyakan. Jadi ketika Iya. Uni Emirat memindah itu agak-agak ini juga kok Jumatnya dimasukin gitu. Iya. Ya, Iya. digantinya. Di setengah hari kerja tapi. Memang Kalau setengah hari, tapi tadi itu hari kerja. karena kan paginya masih kerja gitu. Jadi Jumatnya itu kan kalau seumpamanya paginya nggak kerja, sorenya kerja itu lebih baik. Jadi punya waktu Fantasi istirahat untuk sholat ayat. Jumat. Fantasi Iya, iya. Setelah Jumatan harusnya ke pasar kan. Nah, ini malah tidur ya. Gimana? Ada satu Emirates Sharjah itu justru cuma 4 hari kerja, jadi Jumat sudah Sabtu libur Minggu ya. libur dia. Tapi cuma satu Emirates. Iya. Memang enakan gitu emang. Kalau di Mesir dulu itu Jumat Sabtu, memang kebanyakan negara Arab Jumat Sabtu. Di Brunei ini Jumat Ahad, Sabtu. Dan bagusnya kadang-kadang malah Sabtu setengah hari juga. Jadi sama mungkin, tapi secara nggak resmi sih Sabtu tuh itu full. Tapi seringnya setengah hari itu sudah nggak ada kerja. Jadi Jumat Ahad libur, Sabtu tuh udah kalau hari kecepet juga, orang malas kerja juga. Jadi kayaknya juga nggak butuh kerja juga di sana tuh. gitu aja. Yang kerja kita ini yang kerja. Yang kerja kita nih lah, yang ya. Buruh pendatang. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Iya, kayaknya mau nanya nih. Pak Orian mau nanya? Jadi apa? Karena tadi menyinggung Dubai, Uni Emirat Arab, itu apa? Kenapa ya? Itu kan sebagai negara Muslim dia membuka diplomatik dengan Israel ya. Iya, Pak Andri tanggung jawab, Pak Andri. Dan justru Uni Emirat Arab malahan ini apa ya bermusuhan dengan Qatar. Nah itu sama Muslim dengan negara Muslim malah tidak akur. Ya, maksudnya mumpung teringat aja sih itu kenapa ya gitu ya dari bingung juga Pak Andri ya. Geopolitik ini nih bahasanya. Jadi memang benar pertanyaan Pak Rian itu karena selama ini kan Arab Emirat itu baik-baik aja. Sejak Pak Andri pindah itu maka seperti itu. Jadi harus balik lagi ke Hongkong ya? Iya, tanggung jawab. Masa balik lagi ke Tungcung gitu ya. Ini ngapain sih ke situ gitu kan jadi masalah kan. Berarti Pak Didi yang masih kesini berarti. Ya Pak kesini Pak, sampai kerjaan sampai jam 4 aja. Kalau Ramadan sampai jam 2. Oh gitu.
Setelah itu bisa ke masjid, bisa ibadah, kan enak. Nggak Banyak bisa street masjid. dakwah saya di situ. Pasang spanduk I love Yesus bisa Ditangkap. keluarin. Oke. Ya. Cukup, Bapak-bapak? Mas Dirman, Pak Dirman mungkin ada pertanyaan Pak? Sebenarnya Ini Ustadz tadi apa yang mengenai nafs tadi ya? Saya pernah dengar ceramah itu nafs itu kan artinya jiwa Ustadz ya, diri gitu ya, bukan nafsu ya. Bukan apa, nafsu itu kan apa sih bahasa Indonesianya nafsu itu? Jadi Hawa kalau nafsu. yang nafsu Hawa itu kalau ya bahasa itu tuh Arab. hawa ya. Hawa pakai H gitu ya, hawa. Kalau Jadi nafsu itu hampir sama kayak roh itu. ya nafs itu Nafsan. jiwa, itu betul Ustadz gitu Ustadz. Jiwa. Jadi Iya. tadi misalkan yang macam-macam nafsu, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah itu berarti kan bukan nafsu lawamah tapi jiwa yang tenang, jiwa yang apa tadi itu bergejolak dan sebagainya. Nah itu gimana Ustaz? Iya. Secara makna betul. Al-Quran menyebutkan kata nafsu ini untuk beberapa arti. Yang pertama, nafsu bisa berarti diri. Diri berarti raga. Karena orang-orang Bani Israel itu dulu taubatnya itu faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian. Maksudnya diri ya bunuh diri, bukan bunuh apa nafsunya jiwanya, tapi ya bunuh fisiknya gitu. Maka dikatakan nafsu zaman Nabi Musa ya waktu itu. Di zaman Nabi Musa. Jadi nafsu bisa berarti diri dalam artian fisik tubuh kita gitu ya. Kemudian nafs nanti jamaknya anfus itu bisa berarti juga bangsa. Bangsa ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul dari dirimu, bukan dari diri kita. Artinya dari bangsamu, bangsa Arab. Gitu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum di akhir surat At-Taubah itu. Nah, di situ diri maksudnya telah datang seorang rasul dari bangsamu, bangsa Arab maksudnya. Diri. Kemudian nafs juga bisa berarti saudara. Ya. Contohnya dalam surat Al-Baqarah itu. Allah astagfirullah, saya agak lupa. Anfusakum wa tukhriju anfusakum min diyarikum. Ya, jangan kamu keluarkan dirimu dari kampungmu. Maksudnya jangan ngusir kawan dari kampung. Jadi sahabat diri. Karena persahabatan itu seharusnya seperti diri kita. Karena orang beriman itu kan seperti satu tubuh, ya kan. Tukhrijun anfusakum min diyarikum. Astagfirullah, saya lupa artinya. Artinya itu nafs juga bisa dari itu. Kemudian nafs juga bisa berarti jenis. Jenis artinya gini. Jadi di antara penafsiran itu ada di surat An-Nisa. Alhamdulillah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari nafs yang satu. Artinya dari jenis yang satu. Artinya Adam dan Hawa itu diciptakan dari jenis yang sama, jenis manusia. Jadi di antara nikmat manusia itu dijadikan pasangannya dari jenis. Kita nggak dijadikan pasangan kita itu dari jenis jin atau dari jenis malaikat atau dari jenis binatang. Itu sebagian penafsiran. Sebagian penafsiran kata nafs itu diartikan sebagai nafs diri, sehingga ada yang menafsirkan bahwasanya Hawa itu diambil dari tulang rusuk Nabi Adam, karena mengartikan kata nafs itu nafs diri, nafs fisik gitu ya, sehingga dianggap dari tulang rusuk. Nah, tapi sebagian ulama kontemporer menafsirkan kata nafs itu dengan kata jenis tadi, wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakan dari jenis yang sama dengan Adam tadi, zauj, pasangannya. Nah, kemudian nafs juga bisa berarti dari jiwa dalam artian jiwa tadi itu ya. Nah, nafsu juga bisa diartikan sebagai tadi hawa nafsu juga ya. Karena dalam beberapa hadis juga ketika menyebutkan kata nafs
Itu maksudnya adalah hawa nafsu. Seperti yang hadis yang kita baca tadi ya. Al-kayyisu man dana nafsahu. Jadi orang cerdas adalah orang yang menundukkan nafsnya. Jiwanya, bukan menunjukkan jiwa, tapi menundukkan hawa nafsunya. Gitu. Maka dari sini nggak salah juga ketika ada orang mengatakan nafsu itu maksudnya adalah hawa nafsu. Nggak salah juga ketika mengartikan kata nafsu itu berarti jiwa ya, jiwa, diri, jiwa, bukan raga. Nafsu juga bisa berarti diri dalam artian raga, bisa berarti jenis, bisa berarti itu. Maka ada satu kajian saya pernah baca, kajian tematik ya, kalau nggak salah disertasi apa tesis gitu ya, tentang makna nafs dalam Al-Quran. Dijelaskan seperti itu. Maka sebenarnya nggak ada salahnya ketika dimaksudkan nafsu itu adalah hawa nafsu, dan juga nafsu itu diartikan dengan yang lain juga nggak salah. Tapi Al-Quran juga menunjukkan ada kata hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Hawanya ada maksudnya hawa. Hawa itu secara bahasa artinya kecondongan kepada yang rendah. Hawa yahwi artinya condong kepada sesuatu yang rendah, gitu ya. Kalau mungkin nanti Anda tidak percaya, tanyakan Pak Andri mungkin. Karena bahasa Arab. Oh. Udah fasih ya Pak Andri. Bahasa Arab lebih fasih di belum. Pak Bambang lebih jago betul. Oh iya, Pak Bambang lupa tadi. Target akhir tahun kan sudah. Oh iya, targetnya Pak Bambang. Target akhir tahun sudah bisa berbicara sama Pak Andri lah paling enggak sarapan. Masa-masa Hongkong terus kan sudah sama-sama di Arab mau belajar. Ya begitu. Oke. Baik Ustaz, terima kasih. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri ya, Bapak-bapak. Sudah mau jam 11. Baik, terima kasih Ustadz Johar, Bapak-bapak sekalian yang sudah hadir, Pak Didi, Pak Andri, Pak Bambang, Pak Adi, Pak Orian, dan Pak Sudirman. Semoga dengan materi ini kita bisa memotivasi ya untuk menilai diri sendiri, sibuk dengan penilaian diri sendiri, memusabahi diri sendiri, sehingga harapannya hari demi hari kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan kita untuk menjadi lebih baik, insya Allah. Dan tadi dikatakan semoga nanti di akhirat lebih ringan hisapnya ya, karena kita sudah menghisap diri sendiri rutin setiap saat. Kita akhiri dengan doa. Silakan Ustadz Johar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri majelis kita pada malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di penghujung 2021 ini. Mudah-mudahan hari-hari yang sudah kita lalui menjadi timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga hari-hari ke depan Allah jadikan kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Karena kita tidak tahu hari kemarin ini akan jadi beban kita atau akan jadi penolong kita. Mudah-mudahan Allah jadikan hari-hari yang kita lalui itu menjadi penolong kita yang meringankan langkah kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mengawali dengan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله wahai Zat yang Maha Pengasih, wahai Zat yang Maha Penyayang, wahai Zat yang Maha mengampuni segala dosa dan kesalahan. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami ya Allah.
baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami, ya Allah, yang telah berlalu maupun yang akan datang, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Dosa-dosa dan kesalahan ibu bapak kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan ibu bapak kami. Rahmatilah mereka, sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan pasangan-pasangan kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan anak-anak kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan keluarga-keluarga kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan saudara-saudara kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan guru-guru kami, ya Allah, yang telah memberikan ilmu kepada kami. Ampunilah dosa-dosa murid-murid kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami. Ampunilah dosa-dosa masyarakat kami. Ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kami, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa dan kesalahan saudara-saudara kami, keluarga kami, sahabat kami yang telah mendahului kami, ya Allah. Jangan Engkau tanamkan dalam hati kami rasa hasad, rasa iri, rasa dengki, rasa benci, rasa sombong, rasa hasud kepada sesama muslim di antara kami, ya Arhamar Rahimin. Allahumma zakki nufusana, ati nufusana taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan dalam jiwa kami, dalam diri kami, ya Allah. Sucikanlah diri kami, bersihkanlah diri kami dari penyakit-penyakit yang mengotori hati kami, ya Arhamar Rahimin. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah zat yang mengendalikan hati dan jiwa kami, ya Arhamar Rahimin. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami atas agamamu. Tetapkanlah hati kami atas ketaatan kepadamu, ya Arhamar Rahimin. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Karuniakanlah kepada kami rizki yang halal, ya Allah, rizki yang baik, rizki yang Engkau berkahi. Jauhkanlah dari kami rizki yang haram, rizki yang buruk, rizki yang Engkau murkai, ya Arhamar Rahimin wa ya Akramul Akramin. Allahumma shfi marlana wa marbal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami, ya Allah. Wadawi jarhana wa jarhal muslimin. Obatilah orang-orang yang terluka di antara kami, ya Arhamar Rahim. Wa taqabbal syuhada'ana wa syuhada'al muslimin. Terimalah amalan ibadah orang-orang yang meninggal di antara kami, ya Arhamar Rahimin. Allahumma astur auratina wa amin rawatina wa aminna fi awtanina. Ya Allah, tutupilah aib-aib dan kekurangan-kekurangan kami, ya Arhamar Rahimin wa ya Akramul Akramin. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Berikanlah rasa aman dalam diri kami, ya Allah. Berikanlah ketenangan dalam jiwa kami. Berikanlah kedamaian di negeri yang kami tempati, ya Arhamar Rahimin. Allahumma asrif 'anna al-bala wal waba wal amrad wal asqam wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah. Hindarkanlah kami dari bala, bencana, musibah dan segala keburukan, ya Arhamar Rahimin, di negeri yang kami tempati ini, di negeri yang kami tempati ini, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakanlah kepada kami anak-anak kami, keluarga kami, zuriat kami, jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang saleh dan salihah.
Jadikanlah mereka sebagai kebanggaan kami ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai pribadi-pribadi yang bermanfaat. Jadikanlah mereka sebagai penyejuk hati kami, penawar kegelisahan kami, penghilang kesedihan kami ya Allah. Jadikanlah mereka pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ya arhamar rahimin, ya akramal akramin. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur ya Allah. Hamba-hambamu yang melihat kelemahan diri sendiri. Hamba-hambamu yang bermuhasabah ya Allah. Jadikanlah hari-hari kami ke depan lebih baik daripada yang kami tinggalkan. Jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang bersyukur, yang beriman, yang selalu taat kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih banyak Ustaz Johar atas ilmu yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi